Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Permatasari dengan NIM 2122102 dari Lokal PAIJ. Di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai aliran Murji'ah. Pertama, kita perlu memahami pengertian aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari suku kata bahasa Arab raja'a yang berarti kembali, dan masdarnya al-irja. Kata al-irja ini juga memiliki dua pengertian, yaitu al-takhir mengakhirkan dan juga al-i'ta al-raja yang berarti memberikan harapan. Orang-orang dari aliran Murji'ah ini adalah orang-orang yang mengakhirkan tindakan atau amal dari niat dan akad. Nah, aliran Murji'ah ini dalam Islam itu muncul dari golongan yang tidak sepaham dengan Khawarij. Nah, jadi pengertian Murji'ah ini adalah penangguhan vonis hukuman atas perbuatan seseorang sampai ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi mereka ini tidak ikut campur dalam upaya kafir mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Latar belakang munculnya aliran Murji'ah ini pada mulanya itu terjadi karena persoalan politik yang dimulai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu terjadi pergolakan di kalangan umat Islam yang menjadi persoalan krusial yang melahirkan aliran Murji'ah ini. Aliran ini disebut sebagai Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka itu menunda penyelesaian konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ke hari perhitungan akhirat kelak. Aliran Murji'ah pertama kali muncul di Damaskus pada penghujung abad 1 Hijriah dan mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Umayyah, namun juga runtuhnya pada masa berakhirnya Daulah Umayyah ini. Aliran Murji'ah ini muncul karena reaksi atau sikap mereka ini tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar sebagaimana yang dilakukan oleh aliran Khawarij. Kaum Murji'ah muncul setelah adanya pertentangan politik dalam Islam dengan gaya dan corak tersendiri. Nah, di sana mereka itu bersifat netral, tidak mau berpihak kepada siapa yang benar dan siapa yang dianggap kafir di antara golongan yang bertentangan tadi. Ketika masuk kepada paham aliran Murji'ah, yang pertama itu rukun iman. Bagi mereka rukun iman hanya ada dua, iman kepada Allah dan juga utusan Allah. Yang kedua, berdosa besar, yaitu orang yang melakukan dosa besar tetap mukmin selama ia itu beriman. Dan bila ia meninggal dalam keadaan berdosa, maka segala ketentuannya tergantung Allah di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, perbuatan kemaksiatan tidak berdampak apapun terhadap seseorang bila ia itu telah beriman. Yang keempat, perbuatan kebajikan tidak berarti jika dilakukan saat kafir. Nah, yang kelima, golongan Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang yang telah masuk Islam, sekalipun orang tersebut adalah pelaku zina, berbuat maksiat, dan keburukan-keburukan lainnya. Sebab mereka itu mempunyai keyakinan bahwasanya perbuatan dosa sebesar apapun tidak mempengaruhi keimanan seseorang selama orang tersebut masih muslim, kecuali bila orang tersebut telah keluar dari Islam maka telah terhukum jadi kafir. Kemudian yang keenam, penilaian kafir atau tidaknya tidak terlihat dari segi lahirnya tetapi pada batinnya. Maksudnya, jika seseorang itu lahirnya itu menampakkan kekufuran namun bila batinnya tidak, maka orang tersebut tidak dapat dihukumi kafir. Sebab penilaian dari kafir atau tidaknya seseorang itu tidak terlihat dari segi lahirnya, namun tergantung pada batinnya. Aliran Murji'ah ini terbagi kepada dua, yaitu Murji'ah ekstrim dan juga Murji'ah moderat. Yang pertama kita akan melihat dari Murji'ah ekstrim. Kalau Murji'ah ekstrim ini dia itu dipimpin oleh Jahmiyah,
Golongan ekstrim ini berpendapat bahwasanya orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran dengan lisan tidaklah kafir, sebab iman dan kafir itu bertempat di hati. Kemudian yang termasuk dalam golongan ini yaitu Al-Sahiliyah dan Junisiyah serta Al-Ghassaniyah. Sementara aliran Murji'ah moderat berpendapat bahwasanya orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Ia mendapat hukuman dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang ia lakukan. Kemungkinan mereka itu juga akan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Yang keempat yaitu pemikiran politik Murji'ah. Yang pertama, maksiat tidak membahayakan iman. Mereka berpendapat bahwa iman hanyalah pembenaran dengan hati dan pernyataan dengan lisan, dan karenanya kemaksiatan tidak akan membahayakan iman. Kedua, relasi iman dan politik. Pemaknaan iman yang digagas oleh Murji'ah itu berimplikasi pada teori politik mereka yang cenderung akomodatif dengan para penguasa.